Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Kronika. Berjumpa lagi pada podcast kita siang hari ini. Dan pada siang hari ini telah hadir bersama kita Dr. Cut Rika Maharani SPOG. Beliau adalah pengurus dari Aceh Peduli ASI, Divisi Konselor. Mari kita berkenalan dulu ya rekan ya. Assalamualaikum Dr. Cut. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Eva dan tim Kronika dan yang sedang menyaksikan hari ini. Saya Dr. Cut Rika Maharani SPOG dari Aceh Peduli ASI. Saat ini saya Ketua Divisi Konseling Menyusui. Keren ya. Mau tahu nggak rekan ini Aceh Peduli ASI ini apa sih sebenarnya, atau sudah kenal? Tapi nggak apa-apa ya, kita coba mulai berkenalan dengan Aceh Peduli ASI yang memang saya mengikuti nih di Instagramnya ya Kak Cut, Dr. Cut, kita panggil Dr. Cut ya, biar lebih enak nih kita nanti bisa menggali ilmunya. Aceh Peduli ASI ini apa Dr. Cut kalau boleh bercerita? Silakan memperkenalkan. Aceh Peduli ASI ini adalah organisasi yang mendukung untuk keberhasilan menyusui. Saat ini di tahun 2025 ini kita udah 9 tahun. Jadi kita berdiri di tanggal 6 Agustus 2016. Aceh Peduli ASI ini berdiri untuk menyoroti ya, masih pada saat itu masih dukungan untuk ASI eksklusif itu masih kurang ya, capaian ASI eksklusif. Kalau kita baca juga data sampai saat ini di 2022, mungkin secara nasional ya, angka untuk ASI eksklusif itu adalah di 67%. Mungkin sebenarnya targetnya itu kalau bisa di atas 90% ya Kak Eva. Nah, jadi karena ingin adanya support system, ingin untuk agar ASI eksklusif ini yang sangat berpengaruh ya terhadap 1000 hari pertama kehidupan ya, terhadap kecerdasan anak dan bangsa nih, apalagi target 2045 kita mencerdaskan anak dan bangsa ya. Jadi inilah makanya organisasi ini berdiri gitu. Keren ya. Saya Dr. Cut pernah menjadi relawan Aceh Peduli ASI. Beberapa kali ya kita ketemu ya Kak ya. Iya, keren-keren kegiatan dari Aceh Peduli ASI dan ini menarik ya Dr. Cut. Tadi capaian ASI eksklusif kita masih di daerah ya terutama nih. Kalau tadi 67% tuh nasional ya Dr. Cut ya. Iya, kurang lebih itu 67% juga nasional di 2022 ya. Dan itu mungkin masih ya tergolong masih kurang ya, karena kepengennya 90% ya untuk capaian ASI eksklusif itu. Untuk di daerah kita sendiri ini Dr. Cut, karena kita bulan depan kan insya Allah kita ada WBW ya, World Breastfeeding Week ya, yang biasa memang rutin dilakukan di bulan Agustus. Pada kesempatan ini rekan Kronika, kita juga mengangkat tema menyusui ini adalah ibadah. Nah, ini gimana Dr. Cut? Capaian kita tadi kan masih di nasional aja masih kita agak-agak sedih ya. Mungkin di daerah gimana Dokter? Di daerah pun masih segitu ya, masih mungkin kurang lebih di situ. Dan memang terkait ASI eksklusif itu termasuk dalam salah satu program nasional pemerintah ya. Jadi kayak kita di rumah sakit pun salah satu indikator tentang keberhasilan tentang PONEK ya, panduan layanan neonatal dan maternal, itu adalah salah satunya capaian ASI eksklusif, kemudian capaian IMD ya. Jadi ASI eksklusif itu dimulai dari inisiasi menyusui dini, di mana bayi diberikan kesempatan untuk menyusu pada ibunya itu dalam 1 jam pertama kelahiran gitu ya. Nah, jadi memang salah satu indikator utama juga IMD ASI eksklusif gitu dan rawat gabung. Nah, dan selain itu adalah menyusui itu memang ibadah ya. Sudah disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 ya. Nah, jadi menyusui itu kalau kita bilang sebenarnya bukan kayak sesuatu yang mudah ya. Walaupun menyusui itu adalah hal yang alami, banyak hal yang memang kita perlu belajar sebenarnya. Makanya diusahakan selama periode kehamilan pun itu udah mengetahui nih apa sih sebenarnya pentingnya menyusui, bagaimana sih sebenarnya menyusui yang benar. Jadi udah ketemu dengan konselor tuh sebenarnya selama kehamilan gitu untuk menyukseskan tadi si IMD dan ASI eksklusifnya tadi. Gitu. Nah, ini menarik ya dokter ya, bahwa tadi kan harus ada edukasi ya. Jadi sebelum kita berumah tangga bahkan mungkin ya. Nah, apakah misalnya kelompok remaja itu gimana dok? Kelompok usia-usia muda maksudnya.
yang menjelang ini boleh nggak sih belajar soal ini gitu? Karena ini ibadah ya tadi ya. ya. Benar. Sebenarnya nggak ada salahnya ya kelompok remaja itu untuk belajar ya, apalagi mungkin yang udah siap nih, mungkin ada rencana. Tapi kalau bisa tolong hindari namanya pernikahan dini ya. Jadi sebaiknya memang pernikahan itu dilakukan paling nggak di atas usia 19 tahun ya, untuk kesiapan mental ya. Karena memang untuk menyukseskan ASI eksklusif ini perlu mental yang memang siap ya. Artinya kalau kita udah sadar bahwa ASI itu penting, ASI itu ibadah, pasti kita akan berusaha bagaimanapun supaya kita bisa menyusui dengan baik. Betul, ya. Jadi Dan ada salahnya penting juga bukan hanya si ibu ya dok ya, atau calon ibu, tapi juga bagaimana support system termasuk ayah, calon ayah gitu ya. Benar, ya. Terus lingkungan nenek gitu ya. Atau kebetulan tema WBW kita kali ini adalah support system yang berkelanjutan untuk menyukseskan si ASI eksklusif tadi ya. Jadi support system di sini ini adalah keluarga inti ya. Jadi si suaminya ya, kemudian orang tua ibunya ya, jadi istilahnya nenek, kakek ya, lingkungan sekitarnya ya, termasuk juga tenaga kesehatannya untuk mendukung ASI eksklusif tadi. Gitu. Tantangannya apa Dokter Cut ya? Dokter Cut ini kan menarik ya, berada di divisi konseling tadi ya. Biasanya apa sih yang banyak diterima, dikeluhkan gitu dok, terkait dengan menyusui? Jadi kita memang kalau teman-teman yang misalnya ada kesusahan dalam proses menyusui itu bisa menghubungi AC Peduli ASI ya. Biasanya beberapa keluhan yang kita terima itu adalah ASI yang terlambat keluar, misalnya pengennya tuh kan pasti ibu-ibu kayak abis lahiran langsung keluar. Nah terus kalau bayinya nangis udah panik. Panik mikirnya langsung karena kurang ASI, padahal mungkin banyak penyebab lain. Ini terus biasanya karena ASInya bengkak ya. Mungkin hal itu yang sering dikeluhkan pasien ya. Kadang-kadang memang kita kesannya kayak buru-buru pengen cepat keluar, itu adalah pastinya pengen karena kayaknya nih kalau ibu kita ya baru melahirkan kayak bayi nangis tuh karena kurang ASI, apalagi dok ASI gitu ya, saya masih sedikit gitu, padahal kebutuhan ASI pada bayi baru lahir itu sangat sedikit ya, hanya sebesar biji kelereng, jadi kurang lebih cuma 1 sendok teh ya, 5 mili gitu. Nah mungkin satu lagi yang ditakutkan juga karena kan kalau terlambat juga sebenarnya kan bayi itu bisa bertahan, istilahnya kayak berpuasa itu 1 kali 24 jam setelah lahir ya, malah dia bilang sampai 48 jam tuh. Cuman memang kadang-kadang kita takut juga nih, dok bayinya udah kuning gitu ya, jadi itu pasti udah kepikiran aduh gimana nih gitu. Nah itulah fungsinya kita ketemu nih konselor pada saat kehamilan, intervensi apa sih yang bisa dilakukan gitu ya. Secara normatifnya itu sebenarnya ASI itu biasanya keluar itu memang setelah melahirkan ya, jadi walaupun jumlahnya sedikit, karena memang sedikit itu yang keluar juga adalah kolostrum ya. Nanti dengan si bayinya bertambah umurnya memang kebutuhannya meningkat, dan dengan secara sendirinya nanti tubuh kita akan memproduksi ASI lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir gitu. Penyebab bayi menangis juga banyak sebenarnya, jadi nggak hanya karena ASI. Jadi misalnya mungkin pampersnya penuh ya, atau cuacanya bisa terlalu panas, lalu dingin, bayinya nggak nyaman ya, mungkin itu juga penyebab dari si bayi menangis gitu. Nah ini juga menarik dok, jika misalnya tadi ya buru-buru ya si ibu, nah ini apa yang harus dilakukan oleh pasangan atau ayah, karena kan tadi support berkelanjutan itu penting gitu ya dokter. Jadi jangan buru-buru untuk ayahnya juga beli sufor ya. Jadi mungkin sekarang kan banyak cara untuk mengeluarkan ASI yang pasti buat mungkin ayah harus membuat mamanya happy nih gitu. Jadi jangan maksudnya mungkin salah satu dengan membuat ibunya happy apa? Misalnya kayak ada urusan rumah tangga misalnya, atau membantu menggantikan popo, itu kan juga mengurangi ibu-ibu yang masih dalam masa pemulihan ya pasca melahirkan gitu ya. Dan perlu diketahui memang ketika melahirkan itu agak delay untuk pengeluaran ASI-nya. Tapi caranya apa? Tetap mensupport ibunya untuk menyusui bayinya per 2 jam nih. Atau maksimal per 3 jam karena ketika si bayi menyusu kepada ibunya itu akan merangsang hormon oksitosin dan prolaktin itu bekerja sehingga membantu pengeluaran ASI gitu. Jadi papanya tugasnya mensupport ibunya, tetap nih harus disusuin per 2 jam ya, membantu menggantikan popo, kemudian memastikan bahwa ibunya cukup nih untuk jangan sampai dehidrasi ya, cukup kebutuhan minum dan nutrisinya gitu dari makanan gitu. Jadi intinya gimana membuat ibunya bahagia gitu. Itu yang
Begitu juga peran kakek dan nenek ya. Biasanya kadang-kadang kan keluarga yang lain nih, aduh nih bayinya nangis nih, mungkin haus kurang ini atau gitu. lapar ya, atau kasih lapar. pisang gitu ya, aduh. Iya. Iya. Gitu. Jadi itu ya Dokter Cid, bahwa ayah atau pasangan kita, partner itu juga membangun apa tadi ya, rasa yang chemistry kali ya. Iya. Chemistry supaya sama-sama mendukung ASI eksklusif. Betul, gitu. itu yang dimaksud menyusui adalah ibadah ya dokter. Iya, Artinya memang dua pihak ini harus sama-sama memberi Kalau semangat kita gitu ya. dibilang pun di ayatnya bukan ibunya saja ya, tapi Betul, keluarga iya. kan termasuk ayah yang lainnya. Iya, Gitu. betul. Nah, dokter untuk apa namanya kendala-kendala lain dok, atau ternyata ada banyak ayah ya yang sudah terpapar edukasi tentang ini, itu responnya gimana dokter? Ya, Apakah antusias gitu para ayah kalau kita untuk lihat belajar sebenarnya ini? tetap antusias ya untuk belajar, pasti pengen memberikan yang terbaik ya, karena yang terbaik itu adalah adanya di ASI ya. Baik itu protein, karbohidrat, lemak, kemudian nutrisinya ya, DHA dan lain-lain itu semuanya terkandung di ASI ya. Secara garis besar sih sebenarnya ayah itu ya dukungannya cukup ini ya, cukup Besar tinggi, ya? cukup besar ya. Ya. Makanya kan sekarang banyak kita ada kelas-kelas ibu hamil itu kan melibatkan keluarga ya, support system kalau kita lihat ya, supaya bahwa membantu si ibunya supaya menyukseskan. Oke, ya. Kalau di nenek ini dokter, ini menarik ya. Nenek itu memang punya peran penting ya dok ya. Iya, karena termasuk saya, pengalaman saya ya. Artinya memang luar biasa supportnya. Memang harus hadir ya. Iya. Nah itu gimana nenek dengan kakek nih dokter? Itu gimana Sebenarnya dok kan pengalaman? saya lihat-lihat ya, ibu-ibu yang melahirkan selain membutuhkan suami memang membutuhkan mamanya. Iya, ya, betul. dalam membantu Nyaman ya, Dok, ya? mengasuh. Iya. Iya. Jadi kalau biasa kan kalau kita lihat ya mungkin daerah kita sendiri ya, ketika habis melahirkan tuh pasti pengennya nyari mamanya ya gitu ya. Jadi memang peran nenek di sini ya dianggap karena nenek itu sudah pernah mengasuh bayi ya, udah pernah melahirkannya sampai anaknya sekarang besar. Jadi butuh dukungan dari neneknya. Nah, kalau dulu memang identik kalau anak nangis lapar ya. Tapi sekarang nenek-nenek sekarang juga saya lihat yang support system yang mungkin di lingkungan kita tuh udah mengerti tentang ASI ya. Tetap berusaha dok gimana sih nih supaya ASInya keluar ya. Nanti tinggal kita ajarin kayak ada pijat laktasi, pijat oksitosin gitu. Yang penting neneknya juga mensupport gitu. Ya intinya adalah tema yang dulu juga tentang support system, tapi ini gimana support system ini berkelanjutan ya, gitu, jangan terhenti gitu ya. Dan sekarang banyak ada ayah ASI dulu ya, nenek ini sekarang juga banyak juga kan program-program pemerintah untuk menyukseskan si ASI-nya ini gitu. Karena tadi memang target kita 90% ya dok ya? Iya, di atas 90 ya harusnya gitu ya. Iya. Karena kan ASI yang bagus ini juga mengurangi angka resiko kematian neonatal ya. Oh iya, betul. Neonatus betul. ya, neonatus itu adalah bayi yang baru lahir 0 sampai 28 hari gitu. Betul. Jadi sebenarnya di ASI itu udah ada kandungan bayi prematurnya, diusahakan tuh gimana mamanya supaya dapat ASI-nya nih, supaya bayinya cepat sehat. Cepat gitu. sehat, betul. Dikebut ya dok Jadi ya? banyak imunnya juga ya, ada imunitas di dalam, ada immunoglobulin A di situ. Iya. Nah ini peran di rumah sakit juga dok. Ini dokter juga kan punya praktek juga ya di rumah sakit. Ini gimana dok? Maksudnya kalau dari apakah memang jadi, cukup potensial gitu dok? Iya, support system kita memang salah satunya tenaga kesehatan ya. Memang kalau kayak saya bilang tadi, salah satu program kalau kami di PONEK ya, istilahnya untuk neonatal dan maternal itu salah satunya adalah tercapainya IMD tadi dan pemberian ASI gitu. Jadi memang nakes sendiri diajarkan tuh gimana supaya ibu-ibu itu dikonseling ya, baik itu ketika di ruangan ya ataupun di poliklinik kita sebelum dia melahirkan tentang menyusui gitu. Jadi kayak kita tuh udah terbiasa misalnya kalau misalnya ibunya belum keluar ASI-nya tuh itu kayak di Zainal Abidin tuh ada pijat oksitosin. Sebenarnya pijat oksitosin itu adalah udah umum ya. Itu merupakan salah satu treatment yang diberikan kepada ibu menyusui supaya ibu yang melahirkan supaya cepat keluar nih ASI-nya. Jadi bidan-bidan di sana udah biasa tuh untuk melakukan pijat oksitosin. Jadi memang yang melakukan tuh bidan ya dokter ya? ya? Terus ya mungkin di tempat saya bekerja juga kayak di Harapan Bunda tuh juga ada tuh pijat oksitosin. Jadi mereka udah mengajarkan gimana posisi, perlekatan. Nah sebenarnya kayak pijat oksitosin ini itu nggak hanya dari nakes yang bisa melakukan, ayah sendiri ya, atau suaminya, neneknya itu bisa melakukannya. Dan sekarang kita bisa lihat di YouTube ya, di YouTube tuh udah banyak kan yang ada lagunya tentang, juga ya dok itu ya, sambil dipijat-pijat sambil bernyanyi gitu ya dok. Benar, ada menarik itu.
oksitosin, iya. ada pijat laktasi juga ya. Dan sekarang kan juga Oke. ya kayak saya bilang nggak harus kita mungkin ke mana gitu, sebenarnya keluarga sendiri bisa melakukannya gitu. Iya, iya. Itu yang apa ya, benar-benar tuh tadi kalau pasangan atau suami itu yang benar-benar harus, karena itu kan emang sentuhan langsung ya Iya, dok ya, betul itu betul. yang merangsang tadi produksi ASI makin banyak Iya. ya. Kalau ibunya Iya. bahagia dia kan akan melepaskan hormon oksitosin ya. Betul, Jadi betul, betul. ASINya juga akan makin deras ya Iya, istilahnya iya, iya. gitu. Ya menarik ya rekan Kronika ini tadi bahwa menyusui adalah ibadah itu memang sudah diamanahkan ya dalam Iya, agama benar. kita, dan apa namanya sih tantangan-tantangan yang di daerah kita juga ini dok, boleh dimunculkan lagi nggak nih apa sebenarnya ya yang masih sangat berat gitu tantangan di daerah kita nih tadi, cakupan ASI Ya eksklusif kita mungkin masih ya rendah ya. tadi ya support system ya salah satunya ya, walaupun memang kita bilang bahwa udah ada kenaikan ya, maksudnya ya 60% menurut saya udah 67% udah lumayan lah ya, nggak sampai di Ya, bawah ya. 50% ya. Jadi memang dukungan nakes, pemerintah, keluarga inti itu memang menjadi hal yang utama ya. Dan yang paling penting adalah untuk ibu-ibu sendiri selain support system adalah tahu ilmunya nih. Betul, Gitu. betul. Jadi kalau betul. ibunya udah tahu apa sih sebenarnya fungsi ASI, ada apa yang di dalam ASI, pasti mama-mama semua pasti kepengen nih, oh nih saya harus bisa nih menyusui Iya, ASI iya, eksklusif 6 bulan, saya nggak boleh nih kasih anak saya air putih, nggak boleh kasih pisang, nggak boleh kasih sufor gitu. Jadi saya akan berusaha supaya ASI saya keluar nih 6 bulan dan saya mampu melanjutkan ASI ini sampai 2 Sampai tahun. 2 tahun, Gitu. betul. Jadi program WHO untuk menurunkan salah satunya tadi kematian neonatal adalah usahakan IMD, inisiasi menyusui dini ya. dalam waktu 30 menit sampai 1 jam setelah lahir. Ya. Kemudian pemberian ASI eksklusif, artinya hanya ASI aja ya, nggak ada air putih, nggak ada madu, ya. nggak ada pisang dan nggak ada lainnya selama 6 bulan. Iya. Kemudian start pemberian MPASI itu harus di 6 bulan ya. Oke. Kalau harus lebih cepat berarti ibu-ibu silakan konsultasi dulu ke dokter anaknya. oke. Ya, kemudian adalah melanjutkan ASI itu sampai 2 tahun gitu. Memang kebutuhan ASI setelah 6 bulan itu semakin berkurang karena bayi itu iya, mulai sudah ada MPASI MPASI, gitu. ya. Tapi tetap usahakan adalah pemberian ASI tadi gitu, Iya, walaupun iya. ya nggak eksklusif ya. Betul, betul. Dok, saya pernah dengar apa ya, ada beberapa kasus misalnya 4 bulan aja lah eksklusifnya gitu. Itu gimana ya, Dok? Apakah itu disebut eksklusif juga atau enggak karena kan ya? definisi eksklusif itu dia harus 6 bulan. 6 bulan ya. Dan sebenarnya nggak bermasalah juga untuk ibu-ibu yang bekerja ya, karena banyak cara kita untuk memberikan Iya, ASI iya, ya. iya. Nah kalau misalnya nggak bisa langsung kan kita bisa berikan dengan Iya, cangkir, sendok ya. betul. Tapi adalah mamanya berarti ketika bekerja jangan lupa memompa ASI Iya, ya. betul. Dimana kadang-kadang ibu-ibu bekerja ini selalu, maksudnya keluhannya adalah, dok saya karena bekerja ASI saya berkurang gitu ya. Iya. Sebaiknya memang melakukan pompa itu adalah ritmiknya sama seperti proses menyusui nih. Jadi usahakan kayak per 2 jam pompa gitu. Iya. Jadi dengan dilakukan pompa per 2 jam itu sama dengan kayak tubuh dikasih tahu ini udah kosong nih, ayo kita isi kasih lagi isi ya. lagi gitu. Betul, Makanya betul. jadi ritmiknya harus sama dengan kayak kita di direct breastfeeding ya. Jadi oke. semakin sering memompa maka ASINya akan semakin Iya. banyak. Nah menarik dok, ini juga pengalaman saya ketika bekerja ya, masih bekerja itu, saya juga alhamdulillah mendapatkan support system tadi ya, maksudnya pakai aja ruangan di mana Iya, gitu, betul, saya pompa ASI gitu ya, nanti taruh kulkas, pulang baru langsung gitu ya, Iya, maksudnya betul. artinya di tempat kerja pun itu support system tadi itu Iya, penting sangat ya. penting ya dok ya. Iya, Nah, jadi apakah sudah banyak kita di daerah kita dok? Sudah banyak, saya lihat ada Udah pojok banyak ya? laktasi ya. Oke. Di mana-mana juga saya lihat either di departemen store-nya gitu juga udah ada pojok laktasi ya. Jadi Iya. saya rasa sebenarnya pemerintah daerah sendiri udah mendukung nih. Iya, Saya rasa di kantor-kantor pun mungkin udah ada ya pojok Betul, laktasi betul, gitu ya, kan. iya. Kalaupun belum ada tuh, mari kita mulai gitu ya dok Iya, ya. Mari benar. kita mulai ciptakan ruang yang Iya, atau nyaman. iya. Karena kan penting ya dok, kalau lagi mompa ASI itu harus tenang gitu ya Iya, dok. Jangan betul. stres ya. Iya. Kalau stres nih aduh kayak mampet gitu. Kayak kok Iya. dikit, aduh kok dikit gitu ya dok ya. Pastikan ruangannya ber-AC, AC, ya, betul, tempat betul. duduk nyaman, dan mungkin dipastikan juga ada tersedianya minuman kali ya. Kan kalau ibu betul. menyusui itu biasanya minumnya Haus, jadi cepet haus ya, Dok. kan. Iya, cepet Karena lapar. memang kontennya tuh kan paling banyaknya tuh dari Betul, air ya. betul. Kemudian menyediakan tempat penyimpanan ASI, jangan Iya, lupa, jadi disediakan betul. kulkas Iya, ya, iya. supaya ASI yang kita perah pun nggak rusak Betul, gitu. betul. Artinya ternyata apa ya, semua pihak tuh bisa membantu dalam rangka tadi ya dok ya, Iya, menyusui ini adalah ibadah gitu, bahwa semangatnya itu ya
kita harus apa ya, membuat anak kita mendapatkan haknya ya, salah satunya ASI itu kan, sebagaimana amanah dalam agama kita. Nah kalau ini dok, apa namanya, pelajaran-pelajaran yang inilah, yang dari misalnya apakah pernah disampaikan dalam apa ya, khutbah-khutbah gitu dok, atau saya rasa mungkin udah banyak dan ya. beberapa kegiatan ulama-ulama kita menyampaikan dengan cara yang apa ya dok ya, iya, dengan mungkin perlu juga ya iya kita kan, dok? ya Iya. betul. Untuk apa ya, ke pemerintahan ya, Iya. ke pemerintahan dan termasuk Tengku-tengku para kita juga harus iya, paham ya betul. dok. Iya, maksudnya Iya. Tengku pasti lebih paham sebenarnya ya, tinggal bagaimana memang memaparkan lebih banyak, lebih masif ya. Jadi setiap tahunnya dalam rangka WBW ini kita banyak melibatkan pemerintah juga ya, Oke, jadi ibu-ibu iya. PKK gitu. Iya. Jadi kita melibatkan pemerintah dalam membuat berbagai macam acara tuh Kak. Jadi misalnya kayak ada iya. webinar, dulu kita pernah bikin seminar ya, Iya, kita melibatkan ibu-ibu PKK gitu. Nah jadi memang apa ini melibatkan berbagai support system ya, kita betul, bilang ya. betul. Dan dari pengurus APA sendiri nggak hanya dari Nakes nih, tapi kita ada teman-teman kita yang juga ibu rumah tangga gitu yang ikut join di kita gitu. Jadi melibatkan semuanya, dan terutama tuh kalau di WBW ini dan juga selalu apa ya, mengikuti lah kalau ada event-event yang penting gitu ya, kayak misalnya World Breastfeeding Week atau acara Hari Anak Nasional, kita berusaha ikut terlibat gitu dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Betul ya, karena ini memang upaya ya dok, pemenuhan hak-hak anak itu ya tadi benar. ya. Iya betul. Nah untuk WBW bulan depan ini dok, banyak ya pasti ya sudah kegiatan yang sudah teragendakan ya. Sudah, jadi kami memang kebetulan yang rutin misalnya Car Free Day per 2 minggu tuh ada sesi konseling. Jadi ibu-ibu kalau ada masalah bisa ketemu kita di Car Free Day per 2 minggu ya. Kemudian nanti puncaknya di tanggal 3 Agustus di Stadion Harapan Bangsa. Wah, di sana ya, lebih besar ya. Iya, jadi nanti akan ada acara dari Aceh Peduli ASI, termasuk ada sesi konseling yang mungkin ibu-ibu atau teman-teman Kak Eva bisa bisa ketemu saya. Jangan di malu-malu ya dok ya. Di tanggal 3 Agustus. Oke. Jam berapa dokter nanti? Dari pagi ya, dari jam 8 gitu sampai selesai ya. Iya. Mudah-mudahan ya rekan Kronika ini menarik sekali, memang khas banget nih kalau Aceh Peduli ASI, pink ya. Iya benar-benar, makanya saya pakai logonya pink juga, logonya apa. Terus nanti ada webinar juga rencananya. Oke. Mungkin teman-teman nanti kalau ada kesempatan boleh ikut join juga di webinar kita. Oke ya. Apalagi dok, selain webinar tadi, terus nanti ada di Car Free Day-nya di SHB. Ya, sama apa itu sih mungkin yang masih ini ya. Oke, ya. Nah, untuk ini dok, bagaimana memotivasi nih para pasangan ya? Jadi saya nyebut pasangan ini kan jangan melulu yang disasar ibu ya, atau perempuan gitu ya dok ya, atau calon istri gitu. Tapi ini juga bagaimana tadi ya, partner ya, bermitra, apa sih ya? Ini kan untuk anak ya, untuk anak ini kan bersama ya, gitu, tidak hanya ibu. Bagaimana memotivasi secara positif gitu dokter untuk para pasangan? Iya, mungkin para pasangan baru atau yang berencana ya untuk memulai rumah tangga ya. Nanti jadi tahu, belajar ilmunya tuh dari sekarang ya. Bagaimana berumah tangga yang baik ya. Bagaimana menyiapkan anak-anak bangsa ya pastinya untuk menciptakan anak-anak kita yang sehat, pinter, religius sekali ya. Nah, itu dimulai dari memang sejak dalam kandungan, pastinya yang dibilang dengan 1000 hari pertama kehidupan ya. 9 bulan di dalam kandungan hingga 2 tahun kehidupannya ya. Itu jadi, golden age ya, Dok ya. Iya, golden age untuk anak ya. Nah, jadi sebenarnya kayak mungkin dan ketika nanti hamil nih insya Allah ya, pastinya mungkin minum multivitamin ya supaya kualitas nanti calon janinnya itu baik. Adalah jangan lupa ketemu atau mencari ilmu tentang menyusui sejak periode kehamilan gitu ya. Karena ada momen untuk ketemu itu dengan ibu, dengan konselor ya, atau mencari ilmu itu 2-3 kali ya, terutama ketika mendekati mendekati proses persalinan gitu ya. Nah, yang paling penting adalah tahu ilmunya, pasangan mensupport. Sekarang banyak kelas ibu hamil ya, selain untuk kelas ibu hamil supaya sukses untuk persalinan normal mungkin ya. Nah, juga ikut kelas
parenting ya, jadi bagaimana cara mengasuh anak ya, betul, apa sih betul. sebenarnya fungsi ASI, apa yang ada di kandungan ASI, jadi udah tahu ilmunya, jadi semangat untuk mensupport, semangat untuk memberikan ASI itu pastinya akan lebih terjamin ya, lebih terjaga gitu ya. Nah dan sebenarnya ASI itu adalah keluar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan anak. Jadi jangan kalau lihat teman-teman ASI-nya penuh satu kulkas, kita jadi kayak kita jadi down gitu ya. Jadi down tuh nggak usah gitu. Karena Yeah. ASI itu akan terproduksi sesuai dengan kebutuhan anak. Itu aja yang perlu dipegang gitu. Kadang-kadang kita kalau udah ngelihat kulkas penuh, waduh, belum lagi masalah dok saya cuma pompa cuma 30 cc, ini gimana ya dok, teman saya 100 cc gitu. Tapi sebenarnya kan kebutuhannya berbeda-beda. Ya. Menarik. Terima kasih ini dokter, ilmunya luar biasa. Semoga bermanfaat rekan Kronika. Nanti insya Allah kita akan bertemu di 3 Agustus ya dokter Cut ya. Iya, siap. Insya Allah di Stadion Harapan Bangsa dalam rangka World Breastfeeding Week. Terima kasih dokter Cut untuk sharingnya dan ilmunya. Semoga bermanfaat rekan Kronika. Kita akhiri podcast pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.